Halo, apa kabar? Salam sehat dan bahagia selalu. Hari ini bersama saya, Mr. Hot, ingin membelajarkan tentang sebuah materi dari seni budaya yang cukup unik, yang membedakan, yang merubah cara pandang kita tentang mengerjakan hal ini. Tentang apa? Ini dia, menggambar model. Oke, kita langsung lanjut aja. Kita akan belajar apa sih selama satu video singkat ini. Pertama, kita akan belajar tentang konsep dan prosedur menggambar alam benda. Nah, yang kedua, bahan dan alatnya apa aja. Yang terakhir, teknik menggambarnya gimana. Nah, untuk pertama-tama kita belajar bagaimana konsep dan prosedur menggambar model. Artinya apa sih menggambar model itu dan langkah-langkahnya. Yang pertama, menggambar model itu adalah sebuah kegiatan yang menggunakan model sebagai objek gambarnya. Jadi, dalam menggambar model harus ada bendanya, harus ada yang diamati, harus ada yang dicontoh, harus ada yang menjadi uh, perhatian bagi si penggambar. Lalu kedua, objek gambar itu bisa apa aja? Kita kelompokin ke beberapa hal ya. Pertama, tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada manusia, dan juga benda-benda yang ada di sekitar kita. Lalu yang paling penting dalam konsep menggambar model adalah ini nih, yaitu objek gambar harus diamati secara langsung, ya, bukan bukan ngelihat objek dari internet dan lain sebagainya. Jadi kita lihat benar-benar ada objeknya, bisa kita putar-putar, bisa kita bolak-balik, bisa kita lihat atas bawahnya dan sebagainya. Next. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menggambar model. Yang pertama tentang komposisinya, lalu proposisinya, keseimbangan dan kesatuan model itu sendiri. Nah, kita akan jelaskan satu-satu di slide berikutnya. Nah, komposisi. Komposisi adalah cara menyusun barang-barang tadi, objek-objek tadi, sehingga terlihat menarik dan indah. Nah, dalam mengatur komposisi itu ada beberapa cara. Pertama, komposisi simetris, yang kedua asimetris, yang ketiga komposisi sentral. Kita akan bahas satu-satu setelahnya. Nah, untuk komposisi simetris, artinya apa sih? Nah, ini gambarnya ya, bentuknya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ada 4 benda, ada titik tengahnya, lalu titik tengahnya diposisikan supaya seimbang. Kita lihat artinya apa. Nah, benda atau model yang diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kalau ada barang-barang, beberapa benda, itu harus diposisikan ketemu titik tengahnya, lalu ditarik garis, seperti mengelilingi, gitu membuat sebuah keliling. Kita lihat apakah posisinya sudah kanan dan kiri seimbang. Nah, kalau kanan dan kiri seimbang, maka disebut dengan komposisi simetris. Lalu komposisi asimetris. Gambarnya seperti, nah, seperti itu. Nah, jadi posisinya adalah sedikit tidak beraturan ya, tapi tetap caranya sama. Dicari titik tengahnya, tetap tengah dari bedanya, objeknya, lalu dipertemukan semua garis-garisnya ya, dan diposisikan tidak seimbang. Perartiannya, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukuran. Jadi nggak masalah ya, kelihatan agak berantakan, nggak apa-apa. Yang penting posisi bendanya dibuat jelas gitu. Lalu ada satu lagi itu namanya komposisi sentral. Nah, ini bentuknya. Nah, kalau komposisi ini kelihatan ya dari kita lihat titik tengahnya lalu kita buat secara diagonal tarik garis. Nah, di tengah-tengahnya itu akan menjadi posisi titik temu antara seluruh benda ya. Di tengah-tengahnya itu menjadi sentral. Makanya pengertiannya benda atau objek model gambar yang terletak di tengah-tengah bidang gambar. Nah, bidang gambarnya misalkan ada sebuah kertas. Terus kertas gitu ya, bendanya ada di sini, ada di sini, di sini, di sini. Nah, dipastikan setelah ditarik secara diagonal, nanti akan ketemu di titik tengah kertas ini. Begitu. Selanjutnya, nah prinsip berikutnya apa sih? Yaitu proporsi. Nah, ada dua contoh gambar nih. Yang pertama yang di atas dan di bawah. Yang di bawah ada sebuah ceret warna putih dengan satu yang bentuk agak gemuk, yang satu agak tegas gitu ya. Lalu yang di atasnya ada kendi, lalu ada gelas dan ada sebuah apel. Nah,
Kalau dilihat dari sini, kita bisa lihat bahwa proporsi itu tentang bagaimana kita membandingkan secara ideal bentuk-bentuk objek tadi supaya penempatannya terlihat harmonis ya. Jadi yang nggak mungkin tuh yang gambar yang satu menghalangi gambar yang lain atau objek yang satu menghalangi objek yang lain. Prinsip berikutnya yaitu dua yang terakhir, keseimbangan dan kesatuan. Nah, dari sini gambarnya kita lihat ya, ada beberapa benda di sini, ada 5 yang saya amati, ada sebuah botol berisi cairan, ada semacam wadah juga yang ada kupingnya gitu ya, pegangannya. Depannya ada sebuah apel, lalu ada sebuah wadah lagi, depannya sebuah anggur. Nah, ini kalau dilihat mencari titik lurus ya, garis lurus di bagian botol yang ada cairannya, lalu dua objek di kanan kirinya dibuat lingkaran, cari titik tengahnya lalu diposisikan. Nah, ini disebut dengan keseimbangan dan kesatuan. Kita lihat apa pengertiannya. Nah, keseimbangan merupakan keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Jadi, itu objek-objeknya diatur sedemikian rupa di wilayah gambar kita, entah itu kertas, entah itu kanvas, atau apapun juga, itu disesuaikan biar terlihat seimbang, nggak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Lalu kesatuan itu dimaksudkan supaya seluruh objek itu menjadi serasi kalau ketika digambar. Nah, itu tadi prinsipnya ya. Lalu dalam menggambar sebuah model ada unsur-unsurnya. Nah, kita lihat ada gambar beberapa buah nih ya. Unsur yang pertama yaitu unsur garis, bentuk, tekstur, bidang, gelap terang atau pencahayaan. Nah, alat dan bahan yang untuk membuat gambar model tentunya ini sesuai dengan teknik gambar yang mau kita buat. Pasti ada pensil, penghapus, kertas, pensil warna, krayon, dan cat air. Nah, pensil itu sendiri ada beberapa tipe sesuai dengan hurufnya. 2H sampai H itu tipe keras, yang hitam-hitamnya ya dari pensilnya. Ada tipe medium yang agak keras gitu, agak keras tapi tidak terlampau lunak, itu HB, dan ada pensil dengan kode B sampai 2B itu yang lunak. Nah, krayon juga itu ada yang berbasis lilin ya, jadi agak berminyak. Cat airnya juga itu berbasis air. Nah, itu alat dan bahan membuat sebuah gambar model. Lalu berikutnya teknik menggambar model. Nah, ini khusus untuk alam benda ya. Pertama, gambar ada baiknya dibuat di permukaan yang miring. Jadi kita tidak boleh di atas meja tegak lurus gitu menggambar. Jadi harus ada wadah, posisinya agak miring gitu ya. Nah, di situ kertas gambarnya baru kita gambar. Soalnya kalau permukaannya datar itu malah mengganggu gambarnya sehingga jadi tidak proporsional. Lalu yang berikutnya gunakan pensil 2H atau H untuk membuat sebuah garis bantu ya biar patokannya jelas. Lalu berikutnya tentang tahapan menggambar alam benda. Jadi urut-urutannya apa dulu sih kalau mau menggambar sebuah model tapi dari benda gitu ya. Pertama, persiapan dulu objek gambarnya yang mau digambar. Misalkan contohnya ini ya, sebuah botol lada gitu ya. Disiapin dulu. Lalu berikutnya dibuat sketsanya sesuai dengan proporsi bentuk dan gambar yang ada dari model dan seperti gambar yang kita inginkan. Lalu berikan kesan gelap terang untuk setiap bagian-bagian objek dengan menggunakan teknik arsiran. Ini biar terlihat lebih nyata barangnya ya. Lalu berikutnya buat detail-detail pada objeknya. Misalkan contoh ini ada lekukan-lekukannya, kelihatan nggak ya? Nah, lekukannya. Terus tulisan-tulisannya itu dibuat gitu ya. Terus ini ada kalau misalkan ditaruh di sebuah gini ada bayangan-bayangannya. Lalu berikut perjelas bagian objek dengan warna yang sesuai model. Nah, ini masuk ke wilayah finishing ya. Jadi mulai diwarnai. Lalu yang terakhir, penyelesaian akhir gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing. Nah, itu diperjelas lagi untuk detail finishingnya. Nah, itu aja buat pembelajaran hari ini. Saya ngucapin terima kasih buat semua yang telah menyimak media pembelajaran yang saya buat. Saya harap ada kritikan dan masukan supaya media ajar berikutnya menjadi semakin lebih baik. Terima kasih, salam sehat dan bahagia buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.